Sekilas tentang paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia. Sosialisasi di PSMTI NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram 22 November 2014. Tionghoa telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami Kepulauan Nusantara. Diawali perjalanan biksu Buddha Tionghoa Icing berkelana lewat laut ke Nusantara atau ke Sriwijaya. Dari catatannya diketahui, pada masa kerajaan Airlangga tahun 907 sudah ditemukan koloni orang Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten. Selanjutnya pada dinasti Ming abad ke-15 tahun 1407, Laksamana Cheng Ho berlayar ke Nusantara. Setelah menumpas bajak laut, mendarat di Sambas dan di Palembang, lalu membentuk koloni Tionghoa Muslim. Armada Laksamana Cheng Ho yang demikian besar dan kuat persenjataannya jauh melebihi armada negara-negara Eropa manapun pada masa itu. Ternyata hanya bermaksud mengadakan kunjungan persahabatan, perdagangan, alih teknologi, dan menyebarkan agama Islam. Bukti penyebaran agama Islam yang dilakukan Cheng Ho adanya masjid-masjid Cheng Ho di Indonesia, seperti di Surabaya, Pasuruan, Pandaan, dan Masjid Cheng Ho di Palembang. Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam Nusantara mengungkapkan hal-hal kontroversial, seperti sebagian Wali Songo berasal dari Tiongkok, sehingga dahulu buku ini dilarang oleh Kejaksaan Agung, tetapi kini menjadi ranah kajian ilmiah. Dan data ini mengemuka sejak tahun 1474 bahwa Sunan Ampel adalah Bong Suiho, Sunan Bonang adalah Bonang anak Bong Suiho, Sunan Kalijaga adalah Gan Sicang, Sunan Gunung Jati adalah Toh Abu, dan Sunan Kudus adalah Jatiksu. Ong Kalo adalah pendiri sekolah Tionghoa di Ampenan, lahir tahun 1860 di Fujian, Tiongkok. Pada usia 20 tahun, merantau ke Indonesia, tepatnya ke Lombok. Sukses di bidang usaha tembakau dan perbankan di Surabaya. Menjadi tokoh masyarakat Tionghoa di Lombok, tahun 1926 mendirikan Asosiasi Pedagang Tionghoa Indonesia Ampenan Lombok dan Sekolah Tionghoa di Ampenan. Ini adalah foto keluarga Ong Kalo Ampenan Lombok antara tahun 1910 hingga 1920. Yang ini adalah potret Tionghoa peranakan kisaran tahun 1867 hingga 1900. Sedangkan foto ini adalah Tionghoa tahun 2014. Kesimpulan, orang Tionghoa memang sudah lama berada di Nusantara. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak lahirnya bangsa Indonesia. Di antara peserta Kongres Pemuda Indonesia kedua hadir 5 pemuda Tionghoa: Wei Kaisiang, Lau Chuan Hok, Chiu Jin Kui, Kui Tiam Hyong, dan Johan Muhammad Chia sebagai panitia. Hasil rumusan Kongres Pemuda Indonesia kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Golongan Tionghoa turut memfasilitasi Sumpah Pemuda. Terbukti digunakannya gedung Sikong Liong. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola tanpa sair. Inilah hari pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sinpo, koran Melayu Tionghoa yang pertama kali berani menerbitkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setelah Sumpah Pemuda, berani menggantikan istilah inlanders menggunakan bahasa Indonesia. Menurut memor Ang Jan Kuan, Sinpo menanggung risiko kerugian besar karena pemerintah kolonial mencabut iklannya. Tionghoa ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari 60 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, 4 orang diantaranya orang Tionghoa, yakni Wei Tiang Cui, Wei Chong Hao, Tan Eng Hu, dan Lim Kun Hian.
Tokoh pergerakan lainnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari 29 orang anggotanya, satu di antaranya adalah Yap Chuan Bing. PPKI lah yang mengesahkan pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi baru Indonesia. Perbedaan dan kesepakatan pada sidang PPKI adalah Piagam Jakarta rumusan BPUPKI, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,